Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Pengaruh Sosial Media Advertising melalui Instagram terhadap minat beli konsumen pada produk furnitur. Pembuatan proposal tugas akhir ini untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah metodologi riset. Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes Efrata Saragi dari Program Studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur Angkatan 2018, NIM A01318031, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan, lalu bab 2, tinjauan pustaka, dan ketiga, metode penelitian. Baik, mari kita mulai saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang diangkatnya judul penelitian ini bermula dari situasi kondisi sekarang yang dipengaruhi oleh COVID-19. Tingginya angka kasus positif COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan imbauan untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home. Karena imbauan tersebut, maka para pelaku usaha di Indonesia terpaksa untuk mengurangi jumlah karyawan di perusahaannya dan menutup perusahaannya baik secara sementara waktu atau bahkan secara permanen. Selain itu, banyak pula sektor industri di Indonesia yang terkena dampak buruk dari adanya pandemi COVID-19 ini. Memang, tidak semua sektor industri mengalami dampak buruk tersebut. Contohnya saja adalah industri makanan dan minuman. Tetapi mari kita lihat sektor industri yang terkena dampak buruk dari COVID-19 ini. Salah satunya adalah industri manufaktur furnitur. Situasi yang tidak terduga ini membuat para pelaku usaha di sektor industri furnitur harus berusaha lebih keras agar dapat mempertahankan kondisi perusahaannya. Berbagai cara seperti strategi pemasaran dilakukan untuk merebut pasar yang ada. Strategi yang digunakan salah satunya adalah pemanfaatan teknologi yang ada di revolusi industri 4.0 ini, yaitu menggunakan jaringan internet. Adapun media berbasis internet yang populer di kalangan masyarakat adalah media sosial. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, orang banyak menghabiskan waktu dengan akun media sosialnya. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu pengaruh sosial media advertising melalui Instagram terhadap minat beli konsumen pada produk furnitur. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, saya telah membuat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah sosial media advertising melalui Instagram berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk furnitur? Lalu yang kedua, apa indikator yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk furnitur secara daring? Selanjutnya, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosial media advertising melalui Instagram terhadap minat beli konsumen pada produk furnitur. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi indikator yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk furnitur secara daring. Lalu ada pula beberapa manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Yang pertama, secara teoritis, diharapkan saya dapat mengembangkan ilmu dan wawasan saya dalam hal digital marketing, terutama pada sosial media advertising melalui Instagram. Lalu yang kedua, secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembanding atau referensi bagi mahasiswa di jurusan manajemen bisnis, atau manajemen bisnis industri furnitur dan bidang studi lainnya yang masih berkaitan dengan bidang studi ini untuk melakukan penelitian ke depannya. Lalu yang ketiga, secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pelaku industri untuk menggunakan dan mengevaluasi penggunaan digital marketing dalam usahanya. Selanjutnya adalah bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini ada penelitian terdahulu dan landasan teori. Untuk penelitian terdahulu, saya menggunakan 6 penelitian sebagai referensi dengan topik yang paling relevan dengan topik yang saya angkat. Selanjutnya, mari kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada pemasaran. Pemasaran menurut Philip Kotler berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dapat dilakukan secara konvensional dan juga secara daring. Jika dilakukan secara daring, maka kita menyebutnya dengan istilah digital marketing. Jadi, digital marketing adalah pemasaran atau periklanan suatu produk dan jasa secara online. Lalu ada beberapa jenis digital marketing. Yang pertama adalah SEM atau Search Engine Marketing. SEM dilakukan untuk memposisikan suatu situs agar berada di halaman pertama suatu mesin pencarian seperti Google.
Banyak orang mengira SEM ini sama dengan SEO, padahal keduanya berbeda. SEM itu berbayar, sedangkan SEO itu tidak, karena hanya menggunakan kata kunci agar situs tersebut ada di halaman pertama. Lalu yang kedua adalah content marketing. Content marketing adalah strategi pemasaran online dengan membuat konten yang relevan agar menarik perhatian audiens. Lalu yang selanjutnya adalah email marketing. Email marketing merupakan jenis digital marketing dengan memanfaatkan email. Jenis digital marketing yang satu ini dianggap yang paling tradisional di antara yang lainnya, namun paling bermanfaat untuk membangun koneksi atau hubungan dengan pelanggan. Lalu yang keempat adalah SMM atau social media marketing. Seperti namanya, sudah bisa ditebak bahwa marketing online yang satu ini menggunakan media sosial. Lalu yang selanjutnya adalah email marketing. Email marketing merupakan jenis digital marketing dengan memanfaatkan email. Jenis digital marketing yang satu ini dianggap yang paling tradisional di antara yang lainnya, namun paling bermanfaat untuk membangun koneksi atau hubungan dengan pelanggan. Lalu yang keempat adalah SMM atau social media marketing. Seperti namanya, sudah bisa ditebak bahwa marketing online yang satu ini menggunakan media sosial. Dalam lingkup SMM atau social media marketing, terdapat 3 jenis kegiatan yang populer di masyarakat. Contohnya adalah paid promote, endorse, dan social media advertising. Endorse dan paid promote biasanya dilakukan dengan menggunakan jasa influencer dan call atau key opinion leader. Sedangkan social media advertising menggunakan fitur ads yang ada di media sosial tersebut. Nah, apa sih media sosial itu? Menurut Kotler, media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk bertukar informasi, teks, gambar, audio, dan video dengan satu sama lain atau dengan perusahaan dan sebaliknya. Salah satu media sosial yang ada fitur ads-nya adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi mobile yang berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana penggunanya dapat memotret, menyunting, dan mengunggah foto atau video ke halaman utama Instagram. Nah, Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang memiliki pengguna aktif terbanyak di dunia. Berdasarkan survei yang dilansir oleh marketips.com pada tahun 2015, pengguna aktif Instagram sudah mencapai 400 juta orang dengan 75% diantaranya berasal dari luar Amerika Serikat seperti Eropa dan Asia, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan pengguna aktif Instagram ini. Menurut infografis ini, dapat kita lihat bahwa si Instagram ini menduduki peringkat ketiga pada tahun 2020. Di awal tahun 2020 itu menduduki peringkat ketiga dengan persentase sebesar 79%. Sekarang mari kita beralih ke konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2 mengenai perlindungan konsumen, konsumen adalah tiap-tiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik itu bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen ini memiliki kecenderungan untuk membeli barang dan jasa yang disebut dengan minat beli. Nah, minat beli ini memiliki 4 indikator. Yang pertama yaitu minat transaksional atau minat untuk membeli barang dan jasa. Lalu kedua adalah minat referensial, yaitu minat untuk merekomendasikan suatu barang dan jasa kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah minat preferensial atau minat terhadap suatu barang dan jasa berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkannya. Lalu yang keempat adalah minat eksploratif, yaitu minat untuk terus mencari informasi terkait produk dan jasa yang diminatinya. Sekarang mari kita beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di bab ini terdapat kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar ini, yaitu ada Instagram di paling atas, lalu ada social media advertising, lalu ada minat beli. Di sini social media advertising merupakan variabel bebas atau variabel X yang mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen, yaitu minat beli. Lalu di atasnya itu ada Instagram, maksudnya adalah Instagram ini merupakan variabel intervening. Selanjutnya saya juga merumuskan 2 hipotesis untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu how social media advertising melalui Instagram tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk furnitur. Lalu yang kedua adalah HA, social media advertising melalui Instagram berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk furnitur. Adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif.
Singarimbun pada tahun 2011 dalam Sulasri tahun 2013 menjelaskan bahwa penelitian survei ini merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan angket atau kuesioner untuk mengumpulkan data yang pokok. Lalu selanjutnya ada variabel dan definisi operasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Variabel X ini sebagai variabel bebas, yaitu social media advertising, dan variabel Y ini sebagai variabel dependen, yaitu minat beli. Masing-masing variabel memiliki indikator. Untuk variabel X itu indikatornya ada 3. Yang pertama adalah interaksi, lalu kedua penemuan, dan yang ketiga keterlibatan. Untuk minat beli terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu minat beli transaksional, kedua referensial, ketiga preferensial, dan yang keempat adalah eksploratif. Semuanya menggunakan skala pengukuran ordinal dan skala Likert. Selanjutnya adalah populasi dan sampel sebagai subjek penelitian. Untuk populasinya ditetapkan yaitu seluruh pengguna aktif Instagram yang berada di Pulau Jawa, berusia maksimal 64 tahun dan telah bekerja. Penetapan populasi ini akan berkaitan dengan jumlah minimal sampel yang harus dipenuhi. Berdasarkan populasi tadi, tidak diketahui jumlahnya berapa karena data hanya menunjukkan jumlah pengguna aktif Instagram yang ada di Indonesia, jadi tidak ada pembagian khusus berdasarkan lokasi tertentu. Karena jumlah tidak diketahui, maka untuk perhitungan sampelnya menggunakan rumus Wibisono seperti pada gambar berikut. Nah, berdasarkan rumus di situ sudah dilakukan perhitungan dan akhirnya didapatkan jumlah minimal sampel yang harus dipenuhi adalah 96 orang. Selanjutnya ada sumber data, yaitu saya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini berasal langsung dari responden, baik secara wawancara maupun juga menggunakan angket. Lalu yang kedua data sekunder ini berasal dari studi literatur. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama yaitu angket, kedua wawancara, dan yang ketiga adalah studi literatur. Untuk angket yang digunakan adalah angket tertutup, jadi responden tidak bisa memberikan alternatif lain selain yang telah diberikan oleh peneliti. Lalu yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, di mana tidak ada panduan khusus yang sistematis untuk melakukan wawancara, karena saya hanya menggunakan poin-poin penting saja. Lalu selanjutnya ada studi literatur, di mana segala informasi yang relevan dan dapat membantu penelitian ini didapat dari berbagai macam sumber seperti penelitian ilmiah, skripsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Untuk menguji instrumen penelitian dilakukan 2 pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas saya menggunakan rumus korelasi produk momen seperti gambar. Lalu untuk uji reliabilitas saya menggunakan rumus alpha conduct seperti pada gambar juga. Nah, untuk uji reliabilitas ini harus dilakukan setelah melakukan uji validitas untuk mengukur tingkat kepercayaan atau kredibilitas suatu penelitian. Terakhir, untuk menganalisis data, saya menggunakan 2 teknik, yaitu uji regresi linier sederhana dengan rumus Y(X) sama dengan A plus BX untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y. Lalu yang kedua yaitu uji T untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel dependen. Rumusnya dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan terkait proposal tugas akhir metodologi riset kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, dan jika ada pertanyaan dapat menghubungi saya di email. Terima kasih.